mantu, kasihan anak terakhir lagi, gak punya duit sama sekali. Oleh di bu, duit iki bu. Coba diterjemahin. Malu Pak. Diterjemahin. Dari mana ini bu? kebetulan pesertanya orang Australia semua. Dari mana bu duit ini bu? Sementara kita, nah belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya, ikut apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir hari ini atau yang nonton besok pagi hari Minggu harus terkabul. Karena tadi saya privat, saya Pak Rudi sama Pak Bambang dari Malang sama privat dari Purwokerto, terus kita bertiga. Saya bilang begini, bos, coba yuk kita bikin sayembara. Ini posisi jam 4, kita ngobrol nih jam 4. Kita mulai sayembara habis maghrib. Iya deh, nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga begitu juga. Jadi yakinnya harus tingkat dewa. Dan tadi saya lebih sulit sayembaranya sama Pak Bambang. Jadi saya sayembaranya gini, kan hari ini kita privat batasin ya, tamunya kita batasin. Jadi tadi tamunya yang privat kita batasin. Nah, terus saya bilang sama Pak Bambang, Pak, kalau sampai ini nanti terbukti, hajat kalian bertiga harus terkabul. Dia bilang, bener Pak Haji. Iya dong, kan ini kita sulit. Apa sayembaranya Pak? Hari ini kan saya tadi pindah tempat karena tamunya banyak, jadi kita pindah yuk. Pindah tadi. Jadi kita tadi di Natrabu, privatnya di Natrabu. Biar spesifik. Karena kalau rame bukan privat dong. Ya kan? Kan satu orang dari jam 4 loh Pak. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. 6 jam. Bertiga aja 6 jam. Nah, kita privat jam 4 nih. Nah, kita sayembara habis maghrib. Itu habis isya terkabul. Tuh, dasarnya privat. Jadi saya bilang gini, Pak Bambang, ini kan restoran Natrabu. Restoran Natrabu tahu Ibu? Padang, rumah makan Padang Natrabu. Nah, rumah makan Padang Natrabu. Kita nggak tahu nih yang mau makan nih, yang datang mau makan siapa, kan kita nggak tahu. Coba kita spesifikin yang makan ada Jenderal Bintang 1. Wah, kalau Jenderal Bintang 1 mah banyak Pak Haji. Coba dispesifikin. Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Udara. Soalnya kan kalau Jenderal Bintang 1 nanti bisa aja Angkatan Darat ya kan? Namanya kan jenderal banyak ya kan? Nah, kita spesifikin. Ada Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Udara. Pasti masuk ke sini, ke restoran ini. Nah, satu lagi. Ada Jenderal Bintang 3 polisi, tapi udah pensiun. Tambah spesifik gak tuh Pak? Ya dong, kalau Jenderal Bintang 3 kan banyak yang belum pensiun juga. Ini jenderal tapi polisi, namanya Komjen. Bintang 3 polisi tapi di pensiun. Oke, deal? Pasti masuk apa lagi? Pasti. Udah kita makan tuh Pak, makan ngobrol aja. Nah, pada saat kita ngobrol, itu otak kita yang diomongin apa? Yang lucu-lucu, yang jorok-jorok. Iya, salah satunya tamu kita cerita, Pak Haji, saya terima kasih banyak, hajat saya terkabul. Gimana kok bisa terkabul? Tuh udah lupa tuh ngomongin Jenderal Bintang 1 yang makan di Natrabu masuk, Jenderal Bintang 3 polisi Komjen yang udah pensiun masuk. Kita udah lupa tuh. Jadi setiap kita tamu kita tanya, Bapak dari tentara ya? Bapak deh, kita tanya dong, kan kita nggak tahu ya. Nah, kepo. Akhirnya kita ngomongin tentang Bapak yang meraktekin, dia dihujat, dia ditekan, dia apalah bahasanya. Nah, yang dia praktekin nama-namanya. Kalau Bapak mungkin pinjol deh, Ibu pinjol, jadi Ibu punya 16 pinjol. Nah, nama-nama pinjolnya ditulis. Nanti nama-namanya dikurung, diikat
digulung pakai celana dalam, masukin ke dalam botol, terus disimpan di freezer. Biar apa? Biar debt collectornya adem. Nggak panas, nggak dendam, nggak menghujat, bahkan nggak nunjuk-nunjuk. Jadi namanya pinjolnya, kalau ini bukan nama pinjolnya, nama orang-orang yang jahat sama dia ditulis siapa namanya. Oke? Nah, kalau ibu mungkin sekelas rumahnya mau dilelang sama bank apa, BRI kah, Mandiri kah, tulis. Bapak misalkan rumahnya mau disita, atau bapak kalau ngontrak atau ibu mau diusir, tulis namanya. Ya, yang punya rumah. Tapi syaratnya kalau bisa pakai celana dalam yang udah 9 hari nggak diganti. Enggak lah. Jadi ini hari ini pakai 9 hari ya. Kalau mau sholat dicopot dulu, dijemur. Baru bapak apa ibu sholat pakai celana yang baru. Udah sholat, copot yang baru, yang tadi dijemur dipakai lagi. Soalnya takutnya kan kalau bapak dan ibu kalau pipis takutnya demek atau basah kan, jemur dulu, nanti dipakai lagi. Fungsinya apa Pak Haji dijemur? Biar nanti kalau ada belatungnya minimal pingsan. Nanti pakai lagi. Nanti kalau mau tidur pakai lagi. Kalau pagi jemur. Begitu aja bolak-balik. Nah, dilakukan untuk nyimpen tulisan itu. Nah, nanti orang yang tadinya nggak suka sama bapak, nggak suka sama ibu, atau bahasanya apalah, itu dia nyaman bener, males bener. Udah dipraktekin emang nggak ada yang praktekin? Udah. Coba lu praktekin apa sini? Sini, lu praktekin apa coba? Mana mic-nya? Dibuka dulu maskernya. Ya, biar nanti kan dilacak sama debt collector. Lo merhatiin apa dulu? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Sebelum saya lanjut, merhatiin ini gimana? Waduh, nanti berdampak. Enggak lah, enggak mungkin. Kan udah gua kalang. Shh, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah lama ikut RDAY, tahun 19. Saya mengikuti tahap demi tahap apa yang disampaikan Tahun 1900 titik. 2019 Pak. 2019 kan 2023. Coba berarti RDA apa coba? Yang itu celana dalam itu yang saya pakai seperti yang disampaikan Pak Haji tadi itu persis saya lakukan. Jadi celana dalam itu saya pakai, kemudian saya gantung lagi, saya gantung lagi. Karena kalau lembab maaf ya. Ini bapak-bapak penasaran. Gimana cara nyopot celana dalamnya? Kebetulan yang saya pakai itu saya tulis nama orang itu Pak. 2 orang yang menjadi atasan itu saya tulis namanya. Kemudian saya gulung tipis sekali. Beneran nggak? Beneran ya, nggak apa-apa. Saya gulung tipis sekali. Saya masukkan botol sampai enggak, saya kresek dulu, saya isolasi. Kemudian tak masukkan botol. Sekarang masuk di freezer sampai hari ini masih ada. Hasilnya oke seperti yang disampaikan Bapak. Tuh, tepuk tangan dong. Sebelumnya, setelah itu saya dipanggil lagi beberapa hari yang lalu. Enak sekali. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mau saya, bapak dan ibu kayak diusir dari kontrakan, diusir dari kantor, dihina, dihujat, dilecehkan, bahkan ditindas. Nggak usah ngelawan Bu, lebih baik kita ngelawannya pakai ilmunya. Iya, ilmunya kearifan lokal zaman dulu, yaitu tadi celana dalam yang gratis. Betul. Ya kan kalau bapak dan ibu datang ke orang pintar mesti ada maharnya. Betul. Emang punya mahar? Kan kita lagi bokeh, lagi nggak megang apa-apa. Kebetulan yang masih ada tinggal alat kelamin. Itu juga karena nempel. Kalau nggak nempel mungkin udah pindah ke Penggadean. Itu lagi Pak, saya testi juga Pak. Coba. Ketika saya mau mantu di bulan Juli kemarin, Juni. Aduh, saldo nggak ada sama sekali Pak. Nggak punya uang sama sekali. Bapaknya aja bingung. Sokon dibuk duit Bu. Coba diterjemahin. Ini kan kebetulan semuanya orang Australia. Nggak ngerti bahasa itu. Kami mohon maaf, dua-duanya sebagai pegawai negeri. Taulah sendiri Bapak Ibu.
pegawai negeri, sekolah SK-nya. Udah gitu mau mantu, kasihan anak terakhir lagi, gak punya duit sama sekali. Oleh di Bu duit iki Bu. Coba diterjemahin. Lalu Pak. Diterjemahin. Dari mana Ini Bu? kebetulan pesertanya orang Australia semua. Dari mana Bu duit ini Bu? Sementara kita, nah belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya, ikut apa? CD-nya dibalik bapaknya. Saya sendiri juga sampai dengan BH juga dibalik. Nyampe di sana, kebetulan saya kenal orang itu. Gimana Mbak? Saya bisa. Oh Ibu, ya sudah mari Bu. Tadinya cuma dapat segini gitu Pak ya. Ya. Akhirnya, mosok Mbak nggak bisa ditambah Mbak. Kan bapaknya masih tenggangnya lama saya gitu. Dihitung-hitung kembali, akhirnya deal. Deal, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah betul itu saya Pak. Biar gimana ini mujarab. Buat bapak dan ibu mau pengantin baru, coba kalau nggak ada ini. Emang enak? Nggak enak lah. Jadi Pak dan Ibu, coba praktekin ilmu kearifan lokal. Nggak usah pusing Bu. Nenek moyang kita, simbah kita, kakek kita, buyut kita udah ninggalin ilmu-ilmu itu. Jadi kalau bapak dan ibu diusir, jangan takut, masih ada ilmu kearifan lokal. Bapak dihina, bapak ditindas, ibu dikata-katain, bahkan ibu dikecilin, gampang Bu, pakai ilmu itu aja. Emang boleh Pak Haji, Pak Bu, zaman dulu Belanda pakai senapan. Orang kita pakai bambu runcing, ya kan? Nah, kalau sekarang pakai bambu runcing, ya udah nggak zaman dong. Kok begitu? Ya kan bambu runcing, nanti dibawa kemana-mana, masuk ke gedung juga pentok pintu. Jadi baunya apa? Centong. Gantinya bambu runcing, centong. Misalkan ibu sakit, centongin. Bapak dan ibu lagi nggak ada uang banyak, centongin. Apa aja dicentongin? Bahkan yang dahsyat, kalau alat kelaminnya suami kita nggak ngaceng, centongin. Ibu kemana-mana bawa centong. Gantinya Pak polisi, polisi kemana-mana bawa pistol. Coba nggak bawa pistol, berani gak dia? Nggak berani. Coba tangkep tuh penjahat, nggak bawa pistol, berani nggak? Nggak berani. Kita juga kan yang dihadapin siapa sih Pak? Debt collector, ya kan? Orang yang mau nawarin investasi bodong. Itu kalau nggak ada centong, gimana penangkalnya? Kalau nggak pakai celana dalam dibalik gimana? Makanya orang yang bawa centong, orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik, tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis, tidak akan kena investasi bodong, tidak akan kena orang nawarin yang istilahnya PHP, apa? PHP. Itu. Apa yang disampaikan Pak Haji itu sebetulnya ada di dalam hati saya ini Pak. Bener, Pak Haji ini neropong saya tok ini. Saya tuh juara 1 Pak kalau saya neropong alat Termasuk kelamin. investasi nih. Coba, kenapa kok kesindir? Aduh, saya sudah sampaikan Sedikit ke Pak aja, Haji. sedikit. Iya, saya kena investasi bodong Bapak Ibu. Tuh. 1, berapa M. Kena investasi bodong. Iya, Coba sampai. dan Bapak dan Ibu, hindarin investasi bodong nggak bisa Pak, karena tuh selalu keluar di depan mata kita tuh keluar, karena kan wow, gimmick-gimmicknya lumayan. Naro 100 juta, sebulan dapat 5 juta. Memang awalnya dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga dibayar, bahkan nama pokoknya dibayar. Kita ajak teman-teman kita. Nah teman-teman kita kan jadi percayanya sama kita. Nah pas di bulan ke-6, ke-7 mulai dia tuh, iya, nah mau saya, kita nggak bisa menghindar Pak. Nah coba Bapak dan Ibu pakai ilmunya nenek kita, ilmunya kakek kita. Kalau di Ambon atau kalau di Maluku itu terkenal namanya ilmu akal-akalan. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.